Selamat malam Indonesia. Selamat malam Institut Teknologi Bandung. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Indonesia Bicara spesial memperingati 1 abad Institut Teknologi Bandung bersama berkarya bagi bangsa. Tahun ini Institut Teknologi Bandung memasuki usia ke-100 tahun sejak pertama kali berdiri pada 3 Juli 1920 dengan nama Technische Hogeschool T Bandung. Secara konsisten, ITB menegakkan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Dan malam ini, saya Regina Valeria Putri bersama dengan rekan saya, Reza Marta Fauzi, akan menemani Anda dalam rangkaian acara talk show Indonesia Bicara. Ya, Regina dan juga pemirsa, berbicara tentang ITB tentunya ini memunculkan banyak nostalgia bagi para kita semua, khususnya untuk sivitas akademika. Di antaranya ketika awal mula kita mengikuti pesta kaderisasi terbesar yang saat ini bernama OSKM ITB. Ada juga kita harus menyelesaikan laporan hingga pagi hari sehingga kita tidak mandi ketika kuliah, itu hal sudah biasa. Dan ada juga suatu kebanggaan bahwa kita mengenakan jaket himpunan yang tanpa kusam dikarenakan sengaja tidak dicuci bertahun-tahun. Yang paling berkesan adalah ketika kita mengikuti rangkaian acara arak-arakan wisuda. Wah, luar biasa sekali, ini menarik sekali nostalgianya anak-anak ITB ya Reza. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa para alumni ITB berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, kewirausahaan, korporasi, sosial hingga dunia entertainment. Ya, benar sekali Regina dan juga pemirsa, 2 di antaranya yang sangat berjasa bagi tanah air adalah sang proklamator almarhum Soekarno dan juga Presiden ketiga Republik Indonesia almarhum B.J. Habibie. Baik pemirsa, sebelum kita beranjak lebih jauh untuk mengikuti seperti apa jalannya talk show malam hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan tayangan pembukaan dari Rektor ITB, Profesor Reini Wirahadi Kusuma PhD berikut ini. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, para dosen dan mahasiswa, dan segenap insan pendidikan tinggi di Indonesia. Momen peringatan 100 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia hari ini memberikan keyakinan yang teguh dan semangat kebangkitan yang tidak pernah padam bahwa kita bersama sejatinya mampu mewujudkan pendidikan tinggi di Indonesia yang lebih maju. Untuk itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa duduk bersama, berdialog dalam mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia, membangun kewirausahaan dan industri berbasis teknologi untuk negeri ini melangkah menuju persaingan dunia. Selamat ulang tahun ITB, selamat ulang tahun Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia. 100 tahun ITB untuk negeri tercinta. Bersama kita berkarya. Ya, pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghadapi persaingan global. Hal ini tentunya sesuai dengan semboyan Institut Teknologi Bandung, In Harmonia Progressio, yang merefleksikan kemajuan dalam keselarasan. Ya pemirsa, talk show Indonesia Bicara malam ini terdiri atas 2 sesi. Dialog pertama akan membahas transformasi pendidikan di era new normal. Baik Reza dan juga pemirsa, sebelum kita memulai talk show sesi pertama, terlebih dahulu kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Pembangunan manusia di Indonesia terus alami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019 dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Pada tahun 2019, IPM tumbuh 0,74% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu kunci dan peran institusi pendidikan menjadi sangat penting. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan pertarungan dan persaingan global. Tersedianya SDM yang berkualitas merupakan modal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Diproyeksikan pada tahun 2030, Indonesia akan memperoleh bonus demografi dan menjadi ekonomi ke-7 terbesar di dunia. Namun, akses dan kualitas pendidikan kita saat ini masih memprihatinkan. Jika tidak dijembatani,
pertumbuhan penduduk usia produktif bisa berbalik menjadi bencana. Perguruan tinggilah yang diharapkan bisa mengatasi tantangan ini dengan memanfaatkan disrupsi teknologi secara optimal guna menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Masa ini telah mendorong transformasi digital dalam banyak aspek kehidupan saat batas antara dunia digital dan dunia nyata semakin hilang. Ekonomi global semakin bertumpu pada transformasi digital. Tentu transformasi ke arah digital ini harus dibarengi dengan transformasi pola pikir dan kemampuan kita semua, terutama generasi penerus seperti mahasiswa, agar siap menjawab tantangan di masa depan. Di era baru seperti ini, saya ingin menggarisbawahi pentingnya reformasi pendidikan seperti program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang mampu menciptakan karakter lulusan yang juga merdeka dalam aktivitas riset dan inovasi, sehingga siap untuk ikut berkontribusi dalam memecahkan masalah bangsa. Dengan adanya pandemi COVID-19, pendidikan kita harus adaptif dan merespon cepat dengan memaksimalkan penggunaan teknologi berbasis IT untuk mendukung perkembangan pendidikan dan revolusi industri 4.0. Pada awal tahun 2020 ini, dunia mengalami disrupsi yang sangat dahsyat. Bukan hanya disrupsi di bidang bisnis atau ekonomi, tetapi dalam semua dimensi kehidupan, sosial, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, ritual keagamaan, semuanya terputus, terganggu bahkan sampai kacau. Penyebabnya bukan teknologi, tetapi virus Corona 19 atau COVID-19. Bagaimana pendidikan di Indonesia sebaiknya menanggapi disrupsi yang luar biasa ini? Mari kita ikuti perbincangan mengenai transformasi pendidikan di era new normal. Ya pemirsa, tentunya kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimanakah nasib pendidikan di Indonesia di era new normal atau kebiasaan baru yang sedang kita hadapi saat ini. Mengingat dalam kondisi apapun kita harus tetap mengedepankan aspek pendidikan demi kemajuan bangsa. Dan untuk memandu talk show sesi pertama ini, kita telah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Gede Raka, salah satu guru besar ITB yang saat ini sudah berada di Aula Barat ITB Bandung. Halo, selamat malam Prof, apa kabar? Selamat malam Mbak, kabar baik, terima kasih. Ya. Baik, Profesor Gede Raka, langsung saja untuk memulai dialog transformasi pendidikan di era new normal. Bapak Ibu yang saya hormati, baik seperti tadi sudah dikatakan bahwa pada tahun ini, sejak awal tahun ini, ya, kita ini mengalami disrupsi yang luar biasa dalam semua bidang kehidupan. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana bentuk akhirnya. Tapi yang pasti bahwa selama dan pasca pandemi bangsa kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Nah, pembicaraan mengenai transformasi pendidikan dalam era new normal ini kita akan kaitkan dengan 3 tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa kita di masa yang akan datang. Tantangan pertama itu adalah membangun kebiasaan atau pola tingkah laku baru dalam semua kegiatan ya, yang membuat ya kita mencapai tujuan tetapi tetap mengikuti standar kesehatan yang prima. Yang kedua itu membangun kembali ekonomi yang sudah rusak dan mandek selama pandemi. Yang ketiga itu adalah membangun kekuatan untuk menjadi bangsa yang tangguh untuk memasuki era yang sama sekali baru, yaitu terpisahnya kecerdasan dan kesadaran. Di masa lalu, kecerdasan kesadaran itu bersatu dan terhubung pada satu entitas, yaitu manusia. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas di bumi ini dan pada saat yang sama memiliki kesadaran. Nah, dengan adanya perkembangan artificial intelligence dan big data,
Manusia sekarang bisa menciptakan algoritma atau aplikasi atau mesin yang lebih cerdas dari manusia sendiri. Nah, mesin-mesin yang lebih cerdas dari manusia ini tidak memiliki kesadaran. Tanpa kesadaran moral, tanpa kesadaran etika, dan tanpa tanggung jawab sosial. Dan hal ini akan membawa dampak yang luar biasa pada semua aspek kehidupan manusia. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana ya pendidikan di Indonesia ini akan melakukan perubahan untuk menghadapi tantangan-tantangan besar tersebut. Ya. Untuk itu, ya kita akan undang para narasumber, dan narasumber pertama yang kita undang adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Silakan, Bapak Menteri. Tatanan kebiasaan baru harus dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama gotong royong. Tatanan kehidupan baru akan sukses jika dilakukan bersama-sama dengan semua elemen bangsa. Disiplin, solidaritas, empati, tenggang rasa, integritas, dan kemandirian akan menjadi moral sosial bangsa ini menghadapi tantangan pasca pandemi. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam melakukan lompatan besar dalam pembangunan ekonomi. Teknologi yang diperkuat dengan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kreativitas yang dengan juga pemikiran kritis, itu akan menjadi modal untuk bersaing dan mengejar ketertinggalan kita. Selain modal kekayaan alam yang luar biasa, bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan sosial budaya yang juga luar biasa. Kita harus optimis dalam menghadapi masa pasca pandemi ini. Pandemi juga membawa hikmah dalam berbagai sendi kehidupan. Salah satunya di sektor pendidikan, di mana kita saksikan kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi semakin menguat. Selain itu, adopsi teknologi juga semakin menjadi masif. Pemanfaatan teknologi harus dibarengi dengan penguatan karakter generasi muda, baik melalui sekolah, keluarga, juga masyarakat dan media. Baik, ya kita undang sekarang narasumber yang kedua, yaitu Saudari Nyoman Anjani. Silakan. Ada beberapa hal yang saya lihat sangat penting untuk dunia pendidikan di era new normal selain daripada memenuhi protokol kesehatan. Pertama adalah memastikan perkuliahan daring tetap interaktif. Saya mencoba membagikan pengalaman saya kuliah di MIT. Walaupun kuliah secara daring, interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa sangatlah terjaga. Kebiasaan baik yang saya lihat di kampus Amerika adalah mahasiswa aktif bertanya dan memberikan tanggapan selama di kelas terkait materi yang disampaikan oleh dosen. Keaktifan saat di kelas ini didukung karena kebiasaan mahasiswa membaca bahan materi sebelum kelas dimulai dan budaya berdiskusi yang aktif secara dua arah. Dosen dapat memberikan silabus materi dan literatur bacaan yang rinci kepada mahasiswa serta memanggil nama mahasiswa secara acak untuk memastikan kesiapan dan fokus mahasiswa saat kuliah daring berlangsung. Hal ini mengarahkan mahasiswa untuk lebih berinisiatif, kritis, kreatif dalam berpikir, serta punya kepercayaan diri untuk mengutarakan pendapat. Pada masa pandemik ini, mahasiswa harus didorong untuk lebih banyak belajar secara mandiri dengan lebih banyak membaca dan menulis. Terakhir adalah kolaborasi dan inovasi. Saya tidak memungkiri budaya inovasi di kampus Amerika itu sangatlah aktif. Mahasiswa dan dosen didorong untuk membuat inovasi dan riset yang bisa berguna untuk industri dan masyarakat. Banyak mahasiswa berlomba-lomba membuat inovasi teknologi yang bisa menjadi sebuah startup sukses di masa depan. Banyak perusahaan besar di Amerika yang lahir dari riset mahasiswa di level kampus. Dengan era new normal ini, saya ingin menyimpulkan bahwa harus ada pull factor atau faktor penarik dari industri, masyarakat, dan pemerintah untuk membutuhkan hasil riset dari universitas. Dari kebutuhan ini, maka dana riset dan R&D akan banyak disalurkan ke laboratorium dan fasilitas riset, perkuliahan, dan inkubator bisnis di universitas. Hal ini akan mendorong lebih banyaknya inovasi yang lahir dari institusi riset dan pendidikan seperti ITB. Hasil riset dan teknologi yang tepat guna untuk masyarakat dapat membantu kita melalui pandemik ini bersama-sama. Sekian tanggapan dari saya, Profesor Rake. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nyoman. Ya, sekarang ya kita akan dengarkan narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Radinka Kiera. Silakan. Terima kasih Pak Raka.
Saya Inka, saat ini bekerja sebagai co-founder dan COO dari Sekolahmu. Sudah biasa bekerja sama dengan sekolah, orang tua, guru maupun murid. Pada masa pandemi ini kembali memantapkan dan menegaskan pilihan kami bagi pendidikan Indonesia, yaitu kolaborasi dan inovasi. Dalam teknologi pendidikan, optimalisasi komunikasi dan transparansi antara murid, orang tua, dan guru menjadi sangat penting. Kemudian dengan teknologi juga harus dapat menghadirkan variasi program-program pendidikan yang berkualitas, kemudian membaca dan menganalisa data, kemudian dapat merekomendasikan, kemudian mengkurasi program-program yang baik sehingga menyampaikan pembelajaran yang lebih interaktif bagi murid. Kemudian kurasi terhadap program-program yang baik dan sekolah-sekolah yang seru juga sangat menantang saat ini. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara dunia industri sehingga menghasilkan eksplorasi karir yang lebih dini bagi murid-murid. Kemudian kolaborasi antara organisasi, komunitas maupun pemerintah juga menjadi penting. Terbukti di masa pandemi ini bersama-sama mengumpulkan materi-materi ajar yang digital maupun non-digital dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Terakhir, besar harapan literasi digital setelah ini juga semakin membaik. Kemudian tesis kami di mana pendidikan dan teknologi itu bukan untuk menggantikan sekolah ataupun menggantikan guru, tapi bersama-sama mentransformasi pendidikan di Indonesia, kemudian menghadirkan murid-murid yang merdeka belajar. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu Inka. Selanjutnya kita akan undang Rektor ITB, Profesor Dr. Reni Wirahadi Kusuma. Silakan Bu Reni. Baik, terima kasih Pak Rake, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Jadi fenomena great decoupling yang tadi disampaikan oleh Pak Raka adalah sangat menarik ya, dan kita harus mengambil hikmahnya. Jadi kemajuan teknologi membuat hidup kita lebih mudah, namun juga menimbulkan berbagai tantangan baru. Brill, Jobson, dan McAfee contohnya di Amerika Serikat menemukan bahwa inovasi digital atau industri 4.0 justru menyebabkan stagnasi pendapatan rata-rata masyarakat dan hilangnya banyak pekerjaan di kalangan menengah. Nah, kesenjangan yang terus melebar atau decoupling ini karena kemajuan teknologi tersebut tidak disertai dengan pengembangan iklim bisnis yang membuka kesempatan secara luas bagi semua kelompok untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari kemajuan teknologi tersebut. Nah, manusia sebenarnya tidak dapat dikalahkan oleh mesin kalau menurut saya, Pak Rake, karena kita memiliki kreativitas, emosi, perasaan. Jadi kita ini tidak melawan atau tidak against terhadap mesin-mesin tersebut, tapi kita akan maju bersama atau race with the machine menggunakan kemajuan teknologi. Nah, tentunya perlu diciptakan lingkungan bisnis, lingkungan kerja yang kondusif agar manusia dapat terus berinovasi. Nah, bagaimana respon pendidikan tinggi teknik seperti ITB dalam menyikapi fenomena ini? Tidak terbendungnya dampak pandemi menunjukkan bahwa ada masalah etika dan moral dalam kerjasama kita di berbagai tingkatan masyarakat. Jadi dengan demikian ke depannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di ITB perlu semakin selaras dengan pengembangan ilmu kemanusiaan dan sosial. Kita perlu mengembangkan bridge antara kedua area keilmuan tersebut. Kita memerlukan kemajuan dalam kebudayaan, kreativitas yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kita memerlukan iklim bisnis, tatanan sosial yang semakin dinamis, seiring dengan kemajuan teknologi tersebut. Jadi ITB perlu membuka diri, perlu memperluas akses pendidikan bagi generasi muda di seluruh penjuru Nusantara, meningkatkan kebinekaan, mendorong sivitas akademika untuk belajar ke institusi lain, keluar,
yang memiliki excellence di bidang-bidang di luar keunggulan ITB. ITB akan terus menyempurnakan learning system dan environment di kampus. Karena kami harus memastikan para lulusan menjadi insan pembelajar yang semakin mampu dalam berpikir analitis, kritis, kompleksitas, problem solving, berpikir lintas disiplin, berkomunikasi dalam keanekaragaman sudut pandang, serta berkolaborasi dalam tim. Dan juga yang penting adalah terlibat lebih erat dengan situasi dunia nyata. Jadi industri 4.0 itu tidak selayaknya malahan mengakibatkan tingginya kesenjangan. Semuanya ini tergantung pada pilihan-pilihan sikap kita pada saat ini. Apakah kita mampu membangun kebersamaan, solidaritas, memberdayakan masyarakat? Yang penting juga membangun trust di antara akademia, ilmuwan, berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. In harmonia progressio adalah nilai luhur yang diperkenalkan oleh pendiri ITB sejak seabad yang lalu. Ternyata terbukti tetap sangat relevan saat ini, bahkan dalam kondisi disrupsi akibat wadah pandemik. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kami akan terus bertransformasi dalam rangka semakin meningkatkan produktivitas dan kualitas karya-karya ITB. Sekian Pak, makasih. Ya, terima kasih Bu Reni. Baik ya, kita sudah mendengarkan 4 narasumber dan dari apa yang disampaikan para narasumber, saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting. Ya. Baik ya, jadi dalam ya menghadapi istilahnya new normal ini ya, beberapa hal yang perlu diubah atau ditekankan pada pendidikan di Indonesia ya, saya akan sampaikan di bawah ini. Pertama ya, proses pendidikan perlu diselenggarakan secara sangat kreatif. Tidak hanya kreatif tetapi sangat kreatif, dan dengan memanfaatkan secara optimal kemajuan teknologi dan kemajuan di bidang lain. Ya, baik. Jadi yang kedua, kreativitas ini akan diarahkan agar proses pemerataan pendidikan yang bermutu berjalan lebih cepat di seluruh Indonesia. Yang kedua, ya, kreativitas dalam pendidikan ini diperlukan agar pendidikan kita bisa memunculkan potensi yang terbaik dari bangsa kita, potensi inovasinya, dan kemampuan untuk membangun Indonesia berdasarkan kekuatan sosial budaya yang dimiliki. Yang ketiga, ya, lulusan pendidikan hendaknya mampu belajar sepanjang hayat sehingga mereka mampu memiliki kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan zaman. Proses pendidikan dijalankan ya, agar terjadi solidaritas bangsa dan kemudian terjadi kerjasama antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri. Ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah pendidikan hendaknya menghasilkan lulusan yang berbudi, berkarakter kuat, punya tanggung jawab sosial, kesadaran kemanusiaan yang tinggi, sehingga kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan kemanusiaan, bukan untuk mendatangkan bencana bagi kemanusiaan. Mudah-mudahan dengan penekanan pada karakteristik pendidikan seperti itu, ya, pendidikan di Indonesia dapat menjadi wahana utama untuk mewujudkan Republik Indonesia yang maju, damai, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Semoga dengan demikian bangsa Indonesia dapat menjadi berkah bagi kemanusiaan. Ya, baik, terima kasih Profesor Gede Raka yang telah memandu talk show sesi pertama kita langsung dari kampus ITB. Jaga kesehatan kepada Prof. Gede Raka dan juga untuk seluruh narasumber yang lain.
Baik pemirsa, setelah ini kita akan menghadirkan talk show sesi kedua dengan tema kewirausahaan dan industri berbasis teknologi dalam Indonesia Bicara, spesial peringatan 1 abad Institut Teknologi Bandung. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo, saya Yani Panigoro, alumni ITB, jurusan Elektro Angkatan 1970. Selamat untuk alma mater tercinta ITB. Semoga di abad yang baru ini ITB mampu menciptakan generasi penerus yang lebih agile, yang lebih fleksibel, yang lebih digitalized dan globalized bagi Indonesia tercinta. History has told us only those that stand up can march towards a better future. This is our struggle in the global industry of energy. Our way of upholding freedom, which started in 1980, when we embarked on our journey to become the energy company of choice. Pagi, Pak. Pagi. Ke Jalan Sudirman ya, Pak? Mudah-mudahan nggak macet ya, Pak? Kalau gitu lewat tol aja. Mudah-mudahan masih cukup saldo ya, Pak? Jangan mudah-mudahan, Pak. Sini saya yang top up, pakai yang mudah beneran. Pakai Mandiri Online. Cek saldo dan top up e-money mudah beneran. Download sekarang dan nikmati beragam fiturnya. Saatnya transaksi online, saatnya Mandiri. Agar petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi, memang harus masuk kelompok tani dan menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok untuk diserahkan ke Dinas Pertanian setempat. Nanti, kelompok tani Bapak akan mendapatkan pupuk sesuai alokasinya. Jangan lupa loh Pak, beli pupuk bersubsidinya harus di kios resmi, seperti di kios saya ini. Mau buka rekening tapi mager? Pakai Brimo, buka rekening langsung dari HP. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Gak bawa kartu ATM? Pakai Brimo. Tarik tunai di ATM gak pakai kartu. Login keseruanmu, download Brimo sekarang. Apa kabar teman? Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri, memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada. Bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Combo Sakti Telkomsel. Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, semua jadi satu di Combo Sakti Telkomsel. AKDI Combo Sakti Telkomsel. Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, Combo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari. Ladies and gentlemen, please allow me to offer you my heartfelt congratulations on the centenary of the Bandung Institute of Technology and wish you many happy returns of the day. TU Delft and ITB share a long history. I truly believe that technology and science can unite people to create a better world. So let us resolve to continue our fruitful collaboration over the next 100 years. Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara spesial peringatan 1 abad ITB. Nah, saya penasaran, ini Reza sebagai salah seorang alumni dari ITB sendiri ya, kira-kira dari seluruh mahasiswa ITB sendiri yang datang dari berbagai macam daerah, identitas apa sih yang menyatukan kalian?
Ya Regina, bicara soal identitas yang menyatukan tentunya banyak sekali. Salah satunya adalah Jakat Alma Mater kebanggaan kami. Dan tentunya kami selalu teringat ketika kami harus menggaungkan Salam Ganesha. Bakti kami untukmu Tuhan, bangsa, dan Alma Mater. Dan tentunya prinsip inilah yang diharapkan selalu kita pegang teguh untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Dan juga saya rasa hal tersebut ini menjadi sesuatu yang selalu diingat oleh para Civitas Akademika ITB. Nah selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan bersama talk show sesi kedua yang bertajuk Kewirausahaan dan Industri Berbasis Teknologi. Dan sebelum mengikuti bincang-bincang dengan tema tersebut, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Wira swasta, kewirausahaan atau entrepreneurship, dan untuk ITB mungkin lebih khusus lagi technopreneur adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak saya kuliah 50 tahun, lebih dari 50 tahun yang lalu. Itu kewirausahaan sesuatu yang menjadi bagian dan sangat penting. Saya tahu betul ITB bersama-sama dengan perguruan tinggi teknik yang lain dalam hal teknopreneur sudah lama menjadi ciri khas ITB. Kualitas sumber daya manusia menjadi penentu peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kapasitas dan pengetahuan dalam manajemen usaha, pemahaman atas riset kualitas produk dan pasar, pengembangan proses produksi dengan memanfaatkan teknologi terkini, serta wawasan keilmuan lainnya dengan sendirinya menempatkan peran perguruan tinggi dalam posisi yang sangat strategis dalam upaya mencetak jiwa kewirausahaan pada SDM yang handal. Maka ITB sebagai institusi pendidikan tinggi yang mensinergikan bidang-bidang teknologi, sains, seni, dan bisnis jelas memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM, terutama dalam melahirkan teknopreneur baru untuk memperkuat industri nasional berbasis teknologi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pandangan mengenai kewirausahaan dan industri berbasis teknologi. Secara global, revolusi industri keempat ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan semakin konvergensinya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi industri tersebut merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai guna mencapai efisiensi yang tinggi, sehingga melahirkan model bisnis yang baru dan berbasis digital. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, yang selama ini pemanfaatannya belum optimal karena masih bergantung kepada teknologi yang berasal dari luar. ITB telah pernah menghasilkan para entrepreneur yang cukup maju, cukup tangguh, tapi jumlah entrepreneur ini masih belum cukup. Kita masih perlu menumbuh kembangkan para entrepreneur baru. Dengan perkembangan teknologi sebenarnya semakin terbuka peluang untuk memajukan ekonomi bangsa, baik itu membuat inovasi baru atau menggunakan platform yang sudah ada. Tentunya ini membutuhkan ekosistem pendukung dan juga komitmen dari seluruh pihak untuk saling bersinergi dan berbagi peran.
Dalam konteks industri media, semakin mudah generasi saat ini untuk berkarya, membuat bisnis media digital baru, dan juga untuk karyanya ditonton dari seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Di YouTube sendiri kita melihat pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak sekali putra-putri Indonesia yang karyanya tidak kalah dengan media digital kelas dunia, padahal hanya bermodalkan kamera handphone. Ya, pemirsa, di talk show sesi kedua ini kami akan menghadirkan 7 narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Dwi Larso PhD yang merupakan Direktur LPDP dan juga dosen SBM ITB. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam Mbak, kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Bapak Dwi Larso PhD sudah bergabung bersama kami di Auditorium TVRI. Langsung saja kami persilahkan Bapak untuk memulai dialog sesi 2 dengan tajuk Kewirausahaan dan Industri Berbasis Teknologi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 100 tahun ITB dan 75 tahun Indonesia, tahun ini sungguh akan menjadi momen yang bersejarah yang akan diingat sepanjang masa. Pandemi 100 tahunan hadir mengguncang dunia, mengubah drastis bagaimana manusia berinteraksi, menggoyang kemapanan tatanan ekonomi. Dunia bisnis dan industri pun mengalami disrupsi. Dalam bencana selalu ada hikmah, dalam ketidakpastian selalu muncul peluang. Peluang untuk perubahan, peluang untuk kemajuan. Dalam dunia bisnis dan industri, perubahan adalah suatu keniscayaan. Entrepreneur, wirausaha adalah orang yang nyaman pada perubahan. Orang yang mampu menangkap peluang dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai. Teknologi akan membantu agar sesuatu yang diciptakan bisa bernilai tinggi. Inilah saat yang tepat di ulang tahunnya yang ke-100, Institut Teknologi Bandung, perguruan tinggi teknik tertua di Indonesia, menjawab tantangan ini. Tantangan untuk ikut mendidik anak bangsa agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang tangguh, bangsa pemenang. Secara khusus, ITB harus berperan dalam mendidik talenta muda menjadi wirausaha baru dan mendorong pengembangan industri berbasis teknologi. Terkait hal tersebut, di sesi ini kita mengundang 4 narasumber untuk menyampaikan pemikirannya. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang kedua Mbak Syarlini Erisa Putri hadir di samping saya di studio, Ibu Nur Hayati Subakat, dan Mbak Andra Riandita. Baik, kita mulai dengan mengundang Mas Menteri untuk menyampaikan pemikirannya. Saya persilahkan. Pandemi COVID-19 memberikan pukulan keras ke berbagai sektor ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan. Tantangan bagi dunia pendidikan menjadi semakin besar untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul. Kampus Merdeka bisa menjadi jalan lahirnya lulusan yang berdaya saing, kreatif, memiliki ketahanan mental, dan peduli terhadap sesama. Kampus Merdeka memberi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Melalui wirausaha, mahasiswa akan mengenal ekosistem profesional secara langsung dan belajar untuk mengatasi problematikanya sebelum mengarungi lautan bebas yang penuh gelombang. Dengan semangat kemandirian, saya mengajak para wirausahawan bergotong royong bangkit bersama, berkarya bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa tercinta, untuk melompat lebih tinggi menjadi generasi unggul masa depan. Baik, terima kasih Mas Menteri. Kampus Merdeka secara terstruktur melalui kurikulum,
sistematis, kontinu dan terukur, dan masif dari Merauke sampai Sabang akan membantu tentunya penciptaan wirausaha baru dari kampus yang sangat dibutuhkan bangsa ini. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Syarlini, silakan. Terima kasih Pak. Jadi saya setuju, Indonesia itu butuh entrepreneurship. Kenapa? Karena Indonesia itu unik. Kita punya gap yang besar antara potensi dan keadaan aktual. Kita punya potensi yang besar dalam hal sumber daya, misalnya biodiversity dan keanekaragaman budaya. Pasar kita juga ukurannya sangat besar. Tapi di sisi lain Indonesia masih butuh tambahan jumlah lapangan kerja dan juga pasarnya masih cenderung price sensitif. Nah, untuk menjaga Indonesia tetap teguh pada ideologinya yaitu Pancasila, yang bukan kiri dan bukan kanan juga, kita sebagai negara kan harus berdaulat. Artinya kita harus mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang kita miliki. Nah, gap ini merupakan tantangan bagi entrepreneur di Indonesia, tapi ini juga sebenarnya merupakan kesempatan yang sangat besar. Kenapa? Karena keunikan itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita sebagai rakyat Indonesia yang lebih mengerti. Apa sih kebutuhan Indonesia? Jadi untuk membangun suatu perubahan dan inovasi yang positif di masa depan, kita tuh butuh suatu wisdom bagaimana supaya selaras dengan budaya yang ada. Sesuatu yang tidak mudah jika kita misalnya copy paste dari luar negeri misalnya. Itu harus menjadi sesuatu yang benar-benar original dari entrepreneur Indonesia. Jadi dalam rangka 100 tahun ITB, saya rasa ini merupakan momen refleksi yang baik untuk memajukan teknologi di Indonesia yang benar-benar relevan dengan kebudayaan Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Syarlini, anak muda, sangat optimis, penuh dengan wisdom, melihat Indonesia yang begitu kaya dan memutuskan untuk menjadi wirausaha. Terima kasih. Selanjutnya kami undang Ibu Nur Hayati Subakat yang akan menyampaikan pengalamannya dalam membangun bisnis mulai dari nol menjadi bisnis yang mengglobal dan pemikirannya terkait kewirausahaan dan industri berbasis teknologi. Saya persilahkan Ibu Nur Hayati. Ya, terima kasih Pak Dwi Larso. Jadi pengalaman kami membangun usaha selama 35 tahun yang lalu, dimulai dari home industry dengan 2 orang karyawan. Alhamdulillah sekarang sudah 12.000 karyawan dengan luas pabrik 20 hektar. Ini termasuk industri kosmetik lokal yang terbesar saat ini di Indonesia. Nah, kunci suksesnya kami bisa bersaing adalah kerjasama yang baik antara senior dan junior, sehingga yang kami sebut juga collective leadership, sehingga terbentuk corporate startup. Perusahaan berkembang pesat seperti startup dan tetap menjalankan GCG. Nah, untuk ini diperlukan 5 karakter yang harus dilatih sejak dari mahasiswa, yaitu 1 adalah ketuhanan, yaitu jujur, bertanggung jawab, menebar kebaikan. Yang kedua adalah kepedulian, menjunjung tinggi kebersamaan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kerendahan hati, saling menghormati dan belajar terus-menerus. Yang keempat adalah ketangguhan, berani, pantang menyerah, ulet, dan disiplin. Yang kelima adalah inovatif, yaitu visioner, kreatif, gesit, dan responsif. Nah, kendalanya saat ini untuk industri kosmetik masih banyak bahan baku yang impor. Untuk itu diperlukan kerjasama antara industri dan perguruan tinggi dalam penelitian untuk menggali bahan baku Indonesia. Terima kasih. Dari 2 karyawan kemudian menjadi ribuan karyawan. Ya. Dahsyat Ibu Nur Hayati. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Erdogan. Selanjutnya saya akan mengundang rekan kita, kolega dosen ITB yang sedang bersekolah di Swedia. Mbak Andra Riandita, saya persilakan untuk menyampaikan oleh-oleh pemikirannya jauh dari Swedia. Silakan Mbak Andra. Terima kasih Pak.
Ini pandangan saya sebagai seorang yang pernah berkuliah dan mengajar di ITB, serta mengalami juga ya berkuliah, mengajar, juga riset di beberapa institut teknologi di Eropa. Jadi saya melihat peranan ITB dalam memajukan kewirausahaan berbasis teknologi ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, ITB sebagai institusi pendidikan unggulan nasional. Di sini ITB berperan melalui pengembangan pendidikan teknopreneur untuk bangsa, yang tujuannya untuk mencetak lulusan entrepreneur-entrepreneur baru. Misal melalui desain kurikulumnya, sistem, dan lingkungan pendidikan yang bisa memupuk jiwa kewirausahaan mahasiswa. Kemudian sisi yang kedua, ITB sebagai pusat penelitian sains dan teknologi nasional. Di sini ITB berperan melalui penciptaan teknologi dan inovasi yang memiliki nilai tambah tinggi, serta juga relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat di tanah air. Contohnya dengan menggalakkan kolaborasi antara universitas dan industri, misal melalui inisiatif Joint Research Center, dan kerjasama riset dengan perusahaan. Nah, untuk menunjang kedua peran tersebut, penciptaan entrepreneur baru dan bisnis baru itu bisa diukur. Data tersebut yang kemudian juga dapat menjadi tolak ukur ITB dalam kontribusinya sebagai pencetak entrepreneurs dan bisnis berbasis teknologi dengan nilai yang lebih tinggi untuk Indonesia. Gitu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Andra. Sehat-sehat selalu di Swedia. Segera pulang membangun bangsa, Andra. Terima kasih. Dari diskusi 4 narasumber tadi, kita yakin bahwa wirausaha baru sangat dibutuhkan oleh bangsa ini dan ITB siap untuk berperan dalam penciptaan wirausaha berbasis teknologi. Yang kedua, penciptaan wirausaha baru harus dilakukan secara sistematis dan terukur agar Indonesia bisa segera maju mengejar ketertinggalan. ITB dengan inkubatornya dan dengan lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan, Sekolah Bisnis Manajemen ITB dengan Center for Innovation, Entrepreneurship and Leadership-nya telah mengembangkan pedagogi pengembangan kewirausahaan dan juga sistem pengukurannya, baik dari tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten kota. Selanjutnya, mari kita rehat sejenak sambil menikmati Zamrud Khatulistiwa. Baik, kembali lagi kita masuk ke segmen terakhir. Kita akan fokus membahas industri nasional berbasis teknologi. Untuk pokok bahasan ini kita akan mengundang 3 narasumber. Yang pertama adalah Bang Ridwan Jamaluddin, Ketua Pokja Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni ITB
dan juga Deputi di Kementerian Kemaritiman, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Pembicara kedua, nanti kita akan undang Mbak Dayu Dara Permata, seorang entrepreneur milenial. Dan sebagai pembicara terakhir, sudah hadir di studio rekan kami Mas Buntoro. Mas Buntoro adalah entrepreneur yang membangun industri manufaktur di sekitar Yogyakarta. Untuk yang pertama, saya persilahkan Bang Ridwan Jamaluddin yang sedang mendapat tugas negara di Pulau Bintan untuk memberikan materi dan pemikirannya. Kami persilahkan Bang Ridwan. Pemerintah sedang menjalankan program reindustrialisasi Indonesia. Artinya kita ingin menghidupkan kembali industri-industri berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Untuk itu, tiga pihak harus bermain bersama-sama. Pemerintah sebagai regulator harus kompak, harus ada kepastian serapan pasar. Yang ketiga, harus ada daya saing bagi para pelaku industri. Kemudian pemerintah juga sedang menjalankan program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Ada regulasinya dan kita dorong agar sesuatu yang bisa dibuat di dalam negeri tidak boleh diimpor. Inilah yang sedang kita perjuangkan. Di sisi lain, kita harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, karena itu adalah esensinya. Beberapa bidang kita mahir, kita fasih, dan kita punya keunggulan. Antara lain di bidang teknologi informasi, saya yakin kita bisa. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan sektor-sektor yang kita butuh, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Jangan lupa, keinginan Indonesia untuk maju dalam bidang industri berbasis teknologi ini tantangannya besar. Negara lain tidak akan suka kalau Indonesia mandiri, sehingga kita harus memastikan bahwa kita dapat melakukannya atas dasar kemampuan sendiri. Untuk itu kita harus terus berjuang bersama-sama, dan dalam rangka 100 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia, kita harus menjadikan momentum ini sebagai momentum kebangkitan industri berbasis teknologi di Indonesia. Terima kasih Bang Ridwan, sehat selalu di Pulau Bintan. Berikutnya kita akan undang entrepreneur milenial, Mbak Dayu Dara Permata untuk menyampaikan pemikirannya. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Dwi Larso. Halo Sivitas Akademika ITB dan para pemirsa dimanapun berada. Nama saya Dayu Dara, CEO dan pendiri Binhome Indonesia. Binhome adalah platform pionir transaksi jual, beli, sewa properti berbasis teknologi. Dengan kata lain, e-commerce bidang properti. Teknologi kami memungkinkan seluruh informasi dan interaksi yang berkaitan dengan transaksi properti, mulai dari pencarian, kunjungan, estimasi dan negosiasi harga properti, pengajuan kredit, hingga pembayaran properti bisa terjadi secara online melalui platform yang terotomasi, lengkap dengan teknologi virtual reality dan algoritma berbasis machine learning. Mimpi kami adalah agar semua orang Indonesia memiliki rumah hunian dan UMKM memiliki rumah usahanya sendiri. Baru berusia 6 bulan dengan hanya 100 orang pegawai, pengalaman kami baru saja dimulai. Banyak tantangan yang kami hadapi. Nah, tantangan terbesar kami adalah mendapatkan talenta muda melek digital, data, desain, dan teknologi. Kami berharap ITB bisa tingkatkan kapasitas bangku pendidikan tinggi, mencetak lebih banyak lagi talenta muda yang siap terjun ke industri, agar startup seperti Binhome bisa mencapai misi. Juga akan sangat baik apabila exposure mahasiswa ke dunia industri lewat magang dan asistensi bisa dimulai sedini dan sesering mungkin. Tantangan lainnya adalah terbatasnya literasi dan akses terhadap kredit di sektor properti. 85 pembelian properti itu melalui kredit. Sementara jumlah penduduk Indonesia yang belum tersentuh dan terlayani jasa finansial mencapai 92 juta jiwa. Terbanyak di Asia Tenggara. Nah, dari angka tersebut, 47 juta punya bank, tapi belum punya akses terhadap kredit atau kita sebut unbank. 45 juta sisanya belum tersentuh sama sekali layanan perbankan atau unbank. Nah, dukungan pemerintah melalui infrastruktur teknologi yang memadai, regulasi yang mendukung pengembangan fintech dan pengembangan sumber daya manusia akan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan akhirnya meningkatkan kepemilikan sektor properti. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Dayudara. Berikutnya, sebagai pembicara yang terakhir, telah hadir di studio rekan kita Mas Buntoro. Saya persilahkan Mas Buntoro yang telah lama bergelut dalam pengembangan industri manufaktur berbasis teknologi untuk menyampaikan pikirannya. Saya persilahkan Mas Bun. Terima kasih Pak Dwi Larso. Jadi pengalaman kami dalam mengembangkan industri manufaktur berbasis teknologi mengatakan bahwa pentingnya sebuah ekosistem industri agar kedepannya pengembangan industri ini tidak sesulit apa yang kita lalui selama 30 tahun. Apa saja itu sektor yang disebut ekosistem industri? Tadi sudah disebutkan oleh Profesor Gederake bahwa ada 3 elemen penting di situ adalah industri itu sendiri, perguruan tinggi, dan pemerintah. Masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing. Tapi dari pengalaman kami itu saja tidak cukup dan memang tidak pernah berkembang pemahaman triple helix itu. Jadi mesti ada yang pertama ada masyarakat. Masyarakat diperlukan untuk apa? Untuk mengapresiasi hasil dari industri itu. Untuk mendukung keberadaan industri itu ada di daerah mereka. Kedua yang perlu juga adalah lembaga pembiayaan yang memahami bahwa ada kurva S dan sebagainya di situ agar supaya industri itu sampai berhasil. Yang ketiga adalah pendidikan ahli teknik setingkat akademi, dan yang keempat adalah sentra pengembangan industri kecil sebagai inkubator. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah media yang selalu memprovokasi, mempromosikan apa yang dilakukan sehingga masyarakat tahu dan bisa menghargai apa hasil dari industri berbasis manufaktur. Ambisi kami adalah menjadikan Sleman menjadikan industri manufaktur sebagai sokok guru perekonomian ekonomi di Sleman. Ini penting sekali karena untuk tahun 2045 nanti Indonesia emas tidak mungkin dengan PDB 10.000 mengandalkan sektor pertanian atau komoditi primer. Jadi mesti ada daerah-daerah yang mengembangkan industri. Nah, tapi kesulitannya adalah tidak ada role model. Jadi kalau kami berhasil menjadikan Sleman mempunyai perekonomian berbasis industri, maka daerah-daerah lain bisa melihat keberhasilan Sleman dan menjadikannya sebagai role model untuk mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan visi kepala daerah masing-masing. Tapi kalau tidak, kita tidak mungkin menjadi negara industri. Jadi role model ekosistem adalah sesuatu keniscayaan yang harus ada dalam mengembangkan industri atau perekonomian Indonesia masa depan. Saya rasa begitu, Pak. Baik, bukan main Mas Bun, terima kasih ini dari Sleman untuk Indonesia kelihatannya ya. Jadi role model dari Sleman untuk mengembangkan industri berbasis teknologi untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Mas Buntoro. Dari diskusi yang terakhir ini kita optimis bahwa industri nasional kita akan mampu bangkit. Tentunya dengan perjuangan dari semua pihak, masyarakat, pemerintah, swasta, komunitas, entrepreneur baru yang datang dari kampus dan mendukung pengembangan teknologi agar Indonesia mampu menjadi bangsa pemenang di bidang industri berbasis teknologi. Demikian talkshow ini kita akhiri. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Buntoro yang hadir di studio, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi Larso PhD beserta para narasumber kita pada malam hari ini. Dan ini lengkap sudah ya Reza wawasan yang kita dapatkan dari rangkaian talkshow Indonesia Bicara pada malam hari ini. Iya benar sekali Regina dan juga pemirsa, intinya untuk kenormalan baru, semangat baru bagi Indonesia baru. Dan pemirsa, kini kita akan menyaksikan kesimpulan rangkuman talkshow malam hari ini yang akan disampaikan oleh Rektor ITB Profesor Reini Wirahadi Kusuma PhD langsung dari Aula Timur ITB. Dari fenomena Great Decoupling, kita bisa petik sebuah pelajaran penting. Kita memerlukan kemajuan dalam human culture, creativity yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan.
Kita memerlukan iklim bisnis dan tatanan sosial yang membuka kesempatan secara meluas bagi berbagai elemen masyarakat. Singkatnya, in harmonia progressio, kemajuan dalam keselarasan. ITB dan alumni ITB dapat mengambil peran leading dalam menjawab tantangan tersebut. Alumni ITB adalah bagian dari anak-anak bangsa Indonesia yang telah mengambil peranan di berbagai bidang profesi, mulai dari akademisi, peneliti, engineers, managers, entrepreneurs, birokrat, politisi, pelaku lembaga swadaya masyarakat, pelaku media massa, dan lain-lainnya. Persaudaraan yang lebih erat dan kemitraan yang lebih strategis antara ITB dan alumni ITB akan membuka jalan yang lebih lebar bagi kita untuk secara bersama-sama menjawab tantangan ke depan. Dalam menjalankan kegiatan Tridharma, ITB perlu semakin memperkuat local national relevance sembari meningkatkan global reputation. Sementara itu, menurut hemat saya, alumni ITB dapat meningkatkan koordinasi dan pembagian peranan di antara sesama alumni untuk menjalin kemitraan yang lebih komprehensif dengan ITB. Secara bersama-sama dan dengan kebersamaan, ITB dan alumni ITB dapat menjadi agent of change yang meningkatkan coupling antara kemajuan pengetahuan dan teknologi di satu sisi, serta di sisi lain, dinamika bisnis, peningkatan pemerataan kesejahteraan, dan tak lupa adalah demokrasi yang semakin beretika. Terima kasih TVRI, 100 tahun ITB, bersama berkarya bagi bangsa. Ya baik, terima kasih Prof. Reini, Rektor ITB yang menyampaikan langsung dari kampus Ganesa. Nah biar semakin semarak ya Reza, kita juga akan menyaksikan bersama tayangan yang berupa sajak yang khusus diciptakan untuk memperingati 1 abad ITB. Sajak ini sebuah karya istimewa dari Bapak M. Fazlur Rahman MH yang juga merupakan alumni Kimia ITB Angkatan 82 yang saat ini menjabat sebagai juru bicara Presiden Republik Indonesia. Ini dia. 100 tahun jejak langkah di bumi Nusantara adalah selangkah pengabdian untuk kejayaan Indonesia. 100 tahun jejak langkah di panggung dunia adalah selangkah karya menyempurnakan kerja kemanusiaan. Semangat merah putih penuh di dada menerobos rahasia alam semesta. Tak pernah surut, tak pernah ragu menghadapi tantangan. Semangat merah putih penuh di dada. Memajukan ilmu, meninggikan inovasi. Tak pernah mundur, tak pernah takut melawan rintangan. Institut Teknologi Bandung, rumah keselarasan kerja cerdas kami. Sains, teknologi, dan seni, jejak langkah kemajuan kami. Semua kerja, semua karya, semua cita, persembahan paripurna kami untuk Tuhan, Indonesia, dan alma mater tercinta. Padamu bangsaku, keberagaman karya dan prestasi dunia. Padamu negeriku, semua ilmu pengetahuan dan inovasi tertinggi. Padamu alma materku, 100 tahun jejak langkah karya teknologi, 1000 tahun kejayaan abadi. Padamu Indonesiaku, semua kemuliaan dan kesetiaan tanpa akhir. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam acara Indonesia Bicara Spesial memperingati 1 abad ITB. Jangan lewatkan program variety show 100 tahun ITB besok malam pukul 19.30 hanya di TVRI. Dan akhirnya saya Reza Marta Fauzi beserta rekan saya Regina Valeria Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mari kita song-song semangat 1 abad ITB untuk negeri tercinta bersama kita berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa.